Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menerangkan sedikit atau sekilas tentang apa sih TCP dan UDP itu, dan perbedaannya itu apa, dan beberapa macam penggunaan contohnya. Saya akan coba menjelaskan di sini. Oke, baiklah. Sebelum lanjut ke materinya, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Ada baiknya memperkenalkan diri dulu karena ada berbahasa itu tak kenal kata sayang gitu kan. Oke, nama saya Diana Madan Saputra, NPM saya 23758036. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Pengertian TCP dan UDP. TCP adalah bagian inti penting dari Internet Protocol atau IP yang kemudian sering disebut dengan TCP atau IP. Sedangkan UDP adalah jenis protokol Internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi lebih awal. Oke, nextnya kita akan membahas tentang perbedaan TCP dan UDP. Adapun perbedaannya itu di sini saya sudah merangkum menjadi 4, yaitu TCP merupakan protokol yang berorientasi koneksi, sedangkan UDP adalah protokol yang berorientasi datagram. Jadi maksudnya di sini yaitu TCP ini dia lebih mementingkan pengiriman melalui koneksi gitu kan kawan ya. Jadi dia lebih mementingkan koneksi, sedangkan kalau UDP ini dia lebih mementingkan datagram gitu kan kawan. Oke, lanjut. TCP dapat diandalkan dalam pengiriman data ke tujuan, sedangkan UDP tidak dapat karena di sini lebih diandalkan tuh termasuk dalam sistem keamanan, pengurutan data. Itu TCP lebih diunggulkan gitu kan kawan. Lanjut, yaitu TCP menyediakan mekanisme pemeriksaan kesalahan yang ekstensif, sedangkan UDP hanya memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan dasar menggunakan checksum. Selanjutnya yaitu TCP memiliki proses pengiriman data yang terurut sehingga pesan disampaikan pun menjadi terurut gitu. Sedangkan UDP tidak ada pengurutan data. Jadi TCP ini dia lebih terurut gitu kawan-kawan, untuk pengiriman datanya lebih terurut, sedangkan UDP tidak ada urutan datanya. Lanjut di sini yaitu contoh penggunaan TCP. Nah, di sini contoh penggunaan TCP-nya yaitu HTTP atau yang biasa disebut Hypertext Protocol. Hypertext Transfer Protocol adalah salah satu protokol bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar server dalam internet gitu kan kawan. Selanjutnya itu FTP atau File Transfer Protocol adalah suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang mensupport TCP/IP. Jadi untuk yang kedua ini FTP ini perangkat kawan-kawan harus mensupport TCP/IP gitu. Apabila tidak support, ya FTP-nya tidak bisa berjalan dengan maksimal atau bahkan tidak bisa berjalan gitu kan kawan ya. Selanjutnya yaitu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Nah, Simple Mail Protocol ini adalah suatu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman surat elektronik seperti email gitu. Nah, email kawan-kawan itu dia menggunakan mekanisme yang namanya TCP gitu kawan-kawan ya. Yang lanjutnya itu Telnet untuk mengakses internet atau jaringan. Yang terakhir itu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, maksudnya secure ini apa sih? Secure HTTPS ini yaitu untuk kawan-kawan yang menjelajahi web, namun webnya ini lebih aman gitu karena dia menggunakan secure di akhirnya gitu kan, untuk dalam programnya menggunakan secure gitu kan kawan. Lanjutnya itu contoh penggunaan UDP. Contoh penggunaan UDP ini yaitu DNS Domain Name System untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nah, DNS ini pernah kasih kawan-kawan kalau yang utamanya jurusan SMK gitu ya. Jurusan SMK yang teknik rekayasa jaringan atau TKJ lah ya gitu. Ini kan mereka untuk menyetir mikrotik itu kan ada namanya DNS name, DNS server. Nah, itu tuh mereka mengubah alamat IP dari sekolah atau dari suatu lembaga menjadi IP atau menjadi jaringan gitu kan ya. Selanjutnya itu DHCP. DHCP ini yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, adalah untuk memberikan alamat IP ke perangkat di jaringan.
Yang selanjutnya adalah TFTP, Trivial File Transfer Protocol, yaitu untuk mengirimkan file ke perangkat di jaringan gitu kan kawan ya. Selanjutnya yaitu SNMP, Simple Network Management Protocol, adalah untuk mengumpulkan informasi di perangkat jaringan. Yang terakhir yaitu game online dan aplikasi streaming. Nah, kalau yang terakhir ini kawan-kawan udah nggak asing lah ya, tentang game online dan aplikasi streaming gitu yang membutuhkan kecepatan pengiriman data yang lebih tinggi dibandingkan sistem lainnya gitu. Oke. Baiklah, gitu saja penjelasan dari saya singkat. Di sini saya menjelaskan berdasarkan referensi saya dari www.batikkominfo.id dan ioconfig.com, dan saya juga mendapatkan artikel dari Ilkom Unsri, yaitu dari Kak Nabila Humairah. Saya sudah mendapatkannya. Oke, tibalah di akhir presentasi. Di sini saya berharap kawan-kawan bisa mengerti sedikit tentang TCP dan UDP yang saya jelaskan, baik dari pengertian, terus juga perbedaannya, terus juga contoh penggunaan TCP itu di mana, UDP itu di mana. Nah, saya juga berharap kawan-kawan bisa mengerti gitu dari hal yang saya sampaikan tadi. Oke, baiklah. Di sini saya akan mengakhiri presentasi saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.